Pada hari ini, malam hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang Yesus, sumber kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah sumber kepastian bagi hidupku. Yes, semua sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah sumber kepastian bagi kehidupanku. Yesus adalah sumber kepastian bagi keluarga dan rumah tanggaku. Yesus adalah sumber kepastian bagi masa depanku. Amin. Yesus adalah sumber kepastian bagi ekonomi, bisnis, dan usahaku. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9. Mulai dari ayat ke-18, nanti lengkap ke-23, dan langsung nyambung hingga ke ayat ke-26. Matius pasal 9 ayat 18, 23 sampai 26 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Sementara Yesus mengatakan hal-hal itu kepada mereka, datanglah seorang pemimpin menyembah kepadanya dan berkata, anak perempuanku baru saja mati. Ya, garis bawahi, baru saja mati. Tetapi datanglah dan tumpangkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Jadi orang ini, pemimpin ini percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan, bahkan membangkitkan anaknya yang sudah mati. Ayat 23. Dikatakan demikian, setelah Yesus tiba di rumah pemimpin itu dan melihat para peniup seruling dan orang banyak yang menimbulkan kebisingan, maka dia berkata kepada mereka, menyingkirlah sebab anak perempuan itu tidak mati. Lihat ya, pemimpin tadi yang menjumpai Yesus berkata, tumpangkanlah tanganmu karena anakku sudah mati. Tapi Yesus datang ke rumahnya. Ketika dia tiba, Yesus suruh minggir semua orang dan berkata kepada pemimpin tersebut, anakmu tidak mati. Selanjutnya, namun sedang tidur. Rahasia Yesus. Kematian di dalam tangan Yesus bukanlah kematian, tetapi hanya tidur. Sama-sama katakan dengan saya, kematian di dalam Yesus bukanlah kematian, tetapi tidur. Karena Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Yesus memiliki kuasa untuk mencabut dan memberikan nyawa seseorang. Dikatakan lanjut demikian. Tetapi mereka mentertawakan dia. Kenapa orang-orang di sekitar mentertawakan Yesus? Karena memang anak pemimpin ini sudah mati. Karena memang anak pemimpin ini sudah tidak bernyawa dan bernafas lagi. Tetapi Yesus berkata, dia tidak mati, dia tidur. Tapi Yesus tidak menggubris orang di sekitarnya yang mengejeknya, yang mentertawakannya, yang menghinanya, bahkan yang menistanya. Bahkan lebih lanjut lagi, Yesus berkata di ayat 25 dikatakan demikian. Setelah orang banyak itu diusir keluar oleh Yesus, maka masuklah Yesus dan memegang tangannya, dan terbangunlah anak perempuan itu, lalu tersebarlah berita itu ke seluruh negeri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu ribuan jemaat yang ada di Facebook ataupun di YouTube, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah. Jangan lemas-lemas malam hari ini. Ayo di bulan Paskah ini kita semangat sedikit Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Ibadah ini secara live disiarkan kepada jemaat Tuhan sekalian di seluruh negara dan seluruh dunia. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Amin. Yesus pasti menyelamatkan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pasti menyelamatkan hidup saya. Amin. Yesus pasti bukan hanya menyelamatkan hidup kita, memindahkan kita dari gelap menuju terang, dari maut menuju keselamatan kekal, dari neraka menuju sorga, tetapi Yesus juga pasti menyelamatkan hidup saudara dan saya secara menyeluruh, secara holistik, secara komprehensif. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus menyelamatkan rumah tangga kita. Yesus menyelamatkan aib kita. Yesus menyelamatkan keluarga kita. Yesus menyelamatkan setiap pergumulan kita. Bahkan Yesus menyelamatkan sakit penyakit kita. Karena di dalam Yesus selalu ada kepastian. Hari-hari ini saudara yang sedang
tertimpa masalah. Hari ini saudara yang sedang, ya aduh Pak, sepertinya bisnis saya udah bangkrut. Sepertinya sudah nggak ada jalan keluar. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah, Tuhan Yesus akan menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus akan menyelamatkan rumah tangga saudara. Tuhan Yesus akan menyelamatkan dagangan saudara. Tuhan Yesus akan menyelamatkan usaha saudara. Dan juga hidup saya. Kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena selalu saya katakan, kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang dicintai Tuhan Yesus. Bahkan Yesus cinta sampai mati dengan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Yesus memberikan kita kepastian, Dia pasti menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, Yesus pasti menolong setiap pergumulan hidup kita. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, Yesus pasti menolong setiap hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Hidup saya pasti ditolong Tuhan. Hidup saudara pasti ditolong Tuhan. Ya tapi Pak, berapa lama Tuhan mau tolong saya? Indah pada waktunya Tuhan. Dia pasti menolong kita. Jangan takut dengan pergumulan. Jangan takut dengan masalah. Jangan khawatir dengan hari esok. Tuhan tahu saudara sedang tidak punya uang untuk bayar kontrakan, untuk bayar kos-kosan, untuk bayar cicilan-cicilan, untuk bayar tagihan, untuk bayar biaya harian, mingguan, bulanan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan bukan hanya tahu, Yesus pasti akan menolongnya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara, Yesus pasti akan menolong kita. Yesus pasti akan mengasihi kita. Dia akan menolong kita. Tetapi Dia tolong kita bukan dengan cara dan maunya kita. Tapi Dia tolong kita dengan cara dan maunya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Bukan mau-maunya saudara dan saya. Amin. Yang Yesus mau saudara hanya percaya. Yang Yesus mau saudara hanya berharap kepadanya. Yang Yesus mau saudara tetap mengandalkan pribadinya. Yang Yesus harapkan saudara dan saya tetap percaya dengan firman-Nya, dengan janjinya, dengan perkataannya, dan dengan pribadinya serta kuasanya. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara mulai percaya kepada Yesus, tidak bimbang, tidak ragu, saudara akan melihat pertolongan demi pertolongannya akan saudara rasakan. Akan saudara terima. Satu kali Yesus ngomong sama murid-muridnya, kalau Bapamu saja yang jahat di dunia tahu memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga. Dia akan jauh lebih memberikan, jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, kita harapkan, dan kita doakan. Saudara, Yesus pasti menolong kita. Bible mencatat, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan juru selamat bagi Israel. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini Sang Juru Selamat bukan hanya disediakan oleh Tuhan, tapi Sang Juru Selamat tinggal, diam di dalam hidup saudara dan saya. Artinya, nggak mungkin Tuhan nggak tolong kita. Nggak mungkin hidup kita dibiarkan Tuhan. Aku yakin, aku percaya. Bisnismu yang hari ini sedang tertutup pintu dan jalannya, Tuhan pasti menolong. Dagangan kita yang sedang menurun, Tuhan pasti menolong. Amin. Rumah tangga kita yang sedang bermasalah, Tuhan pasti menolong. Suami kita yang sedang lari dengan perempuan lain, oh Tuhan pasti tolong. Istri kita yang sedang bermasalah, Tuhan pasti tolong. Anak-anak kita yang sedang terikat dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan hal-hal buruk lainnya, Tuhan pasti menolong. Tuhan tolong kita. Kalau Dia sudah mati di atas kayu salib, Dia pasti tolong kita. Dan kepastian yang ketiga, selain Yesus pasti menyelamatkan hidup kita, selain Yesus pasti menolong setiap pergumulan hidup kita, yang ketiga, Yesus pasti menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pasti menyembuhkan saya. Pak, Bu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Mungkin ada saudara berkata, ya tapi sakit saya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bukan berapa lamanya. Saudara tahu ada seorang perempuan yang bungkuk keturunan Abraham selama 18 tahun berjalan bungkuk. Waktu Yesus datang,
hari Sabat. Semua ahli Farisi, ahli Saduki, Sanhedrin, pemuka agama sedang mengamati Yesus. Kalau dia melanggar perintah Sabat. Karena di dalam hari Sabat menurut tradisi orang Yahudi, tidak boleh menyembuhkan, tidak boleh melakukan ini dan itu, dan mereka harus silent dan just worship God. Reading the word of God. Hanya memuji Tuhan, hanya membaca firman Tuhan. Kegiatan orang Yahudi. Tetapi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Perempuan yang sedang mengalami kebungkukan selama 18 tahun yang diikat oleh roh setan, kata Alkitab. Dijamah oleh Tuhan. Dipegang oleh tangan Tuhan. Dan perempuan itu sembuh, saudara. Bartimeus yang buta dari kecilnya, dijamah Tuhan, sembuh. Anak janda di kota Nain yang sudah mati, sembuh. Anak perwira ini, pemimpin ini yang sudah mati, dipegang oleh Tuhan, sembuh. Hari ini, kansermu, tumormu, miummu, kistamu, penyakit paparan COVID-mu, penyakit-penyakit kelemahan tubuhmu, kalau Yesus memegang tanganmu, menjamah tubuhmu, melihat hidupmu, maka hari ini, malam hari ini, sembuhlah hidupmu, sembuhlah sakitmu, sembuhlah segala kelemahan tubuhmu. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, Yesus juga pasti akan datang kembali untuk kali yang kedua sebagai hakim dan raja. Orang boleh menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang berkata, Yesus hanya sebatas rasul. Yesus hanya sebatas nabi. Yesus hanya sebatas pembawa pesan Tuhan. Tetapi tidak untuk iman saudara dan saya. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya bagi iman pengharapan orang percaya. Dan kali yang kedua, dia akan datang. Tetapi bukan datang sebagai Mesias. Tetapi bukan datang sebagai seorang bayi. Tapi dia datang sebagai hakim, sebagai raja. Untuk menjemput kita saleh-salehnya. Yang setuju katakan amin. Dan dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Yesus Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Tapi dunia di mana saudara dan saya hidup di dalamnya adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam dunia ada banyak sekali pengkhianatan. Dalam dunia ini ada banyak sekali janji-janji palsu. Dalam kita menjalani hidup di dunia ini ada banyak hal-hal yang tidak pasti. Kapan COVID selesai? Kapan varian-varian baru ini lenyap? Kapan ini berakhir perang antara negara A dengan negara B? Banyak sekali dunia ketidakpastian. Tetapi Yesus memberikan kepastian. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di malam hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk tetap fokus dengan Yesus sebagai sumber kepastian bagi hidup saudara dan saya. Kita harus fokus kepada pribadi Yesus, bahwa Yesus adalah sumber kepastian bagi hidup kita. Pertanyaan besarnya malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sumber kepastian apa yang Yesus berikan bagi hidup saudara dan saya? Sumber kepastian apa yang Yesus berikan bagi kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus memberikan kepastian tentang jalan keselamatan. Sama-sama katakan dengan saya, jalan keselamatan. Amin. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ingat baik, Bible mencatat dengan jelas, dosa satu dunia ini, apapun kepercayaannya, apapun latar belakang religinya, dosa satu dunia ini sudah dihapuskan oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus. Apapun kepercayaannya, siapapun dia, dari zaman Adam sampai nanti manusia yang terakhir, dosanya sudah diampuni. Oleh karenanya Yohanes Pembaptis berkata kepada seluruh murid-muridnya yang ada pada zaman itu, berkata, lihatlah, itu anak domba Elohim, penghapus dosa dunia. Jadi dosa dunia semua sudah dihapuskan lewat pencurahan darah Yesus di atas kayu salib. Lewat penghancuran tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi dosa satu dunia ini sudah dihapuskan. Sudah disucikan, sudah dikuduskan. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan sorga,
untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, masuk dalam sorga, tidak ada jalan lain selain memasuki melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan sang pemilik sorga. Dia berkali-kali berkata, segala kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi sudah diserahkan kepadaku. Nama Yesus pun berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Oleh karenanya melalui ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini, jangan tinggalkan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Yesus. Hidup manusia 1 sampai 70 dan 80 tahun saja. Lebih daripada itu, hanya kesusahannya. Siapapun kita, pasti mati. Siapapun kita, pasti binasa, saudara. Artinya tubuh ini akan mati dan hilang lenyap. Tetapi jiwa dan roh kita akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Yesus memberikan jalan keselamatan. Malam hari ini Yesus mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk mempercayai pribadinya. Bukan hanya untuk sorga, tetapi untuk mengasihi pribadi Yesus. Saudara, Yesus mengasihi semua umat manusia. Kenapa Yesus mau jadi manusia dan mati pada akhirnya? Agar manusia tidak binasa di dalam api neraka yang kekal. Agar manusia dikembalikan oleh kerancangan rencana Tuhan yang semula. Manusia hidup di sorga, hidup sesuai dengan tatanan sorga yang Tuhan sudah perintahkan lewat kebenaran firman-Nya. Malam hari ini, Yesus memberikan jalan keselamatan bagi hidup saudara dan saya. Kepastian yang kedua, Yesus memberikan kepastian tentang status hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus. Status hidup saya pasti. Di dalam Yesus, status hidup saya diubahkan. Yang tadinya kita menjadi seorang budak dosa, yang tadinya saudara dan saya status hidupnya adalah seorang budak dosa, menjadi anak kesayangannya. Makanya saya nggak pernah suka ada orang yang bilang, saya ini orang berdosa, saya ini orang berdosa. Stop! Karena dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Bukan hanya dosamu dan dosaku, tapi dosa satu dunia ini sudah clean, bersih total. Karena darah Yesus berkuasa. Amin. Status hidup kita diubahkan dari budak dosa, dari hamba dosa, menjadi anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Status kita dari yang tadinya binasa menjadi selamat. Dari kita orang berdosa menjadi ciptaan yang baru. Dan sebagainya. Di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Saudara dan saya ciptaan yang baru. Udah deh saudara, mulai hari ini jangan ada lagi saudara yang bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, saya ini kan mantan narkoba, saya ini kan mantan homo, mantan pelacur, saya ini LGBT. Udah. Tuhan gak peduli itu. Tuhan yang tahu, Tuhan peduli, Tuhan tahu saudara anak kesayangannya. Saudara dikasihi, saudara diberkati, saudara dicintai. Seberapapun besar kesalahan saudara, seberapapun besar dosa saudara. Firman Tuhan jelas berkata, sudah dibuang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Amin. Amin. Saudara yang hari-hari, Pak, saya bekas aborsi ini 1 kali, 2, 3 kali. Udah stop. Rumah tangga saya pernah gagal. Stop. Karena Tuhan tidak fokus dengan kegagalan kita. Tuhan tidak fokus dengan pelanggaran kita. Tuhan tidak fokus dengan kesalahan hidup kita. Tuhan fokus dengan hatimu dan hatiku. Karena Dia Tuhan yang baik. Menerima hidup kita apa adanya. Dia memberikan kepastian tentang status hidup kita. Ingat, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Hidup kita pasti akan bertemu Tuhan di sorganya yang kekal. Yang ketiga, kepastian yang Yesus berikan adalah kepastian tentang firman-Nya. Firman-Nya pasti digenapi. Bangsa bangkit melawan bangsa sudah terjadi. Bencana alam terjadi di mana-mana sudah terjadi. Bahkan Mesias palsu sudah bermunculan di mana-mana tempat. Kepastian yang Yesus berikan adalah kepastian firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Tidak mungkin tidak tergenapi. Kalau Yesus bilang, engkau disembuhkan, engkau disembuhkan. Kalau Yesus bilang firman-Nya,
aku menyertaimu, maka Yesus benar-benar menyertai kita. Kalau Yesus berfirman, aku menolongmu, maka kita benar-benar akan ditolong oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sumber kepastian apa yang Yesus berikan bagi hidup kita? Yang pertama, kepastian tentang jalan keselamatan. Yang kedua, kepastian tentang status hidup kita yang diubahkan. Yang ketiga, kepastian tentang firman-Nya. Dan yang terakhir, kepastian tentang dirinya sendiri. Yesus pasti lahir sebagai manusia. Yesus besar, Yesus mulai melayani, Yesus berkorban, mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa umat manusia. Yesus pasti mati di atas kayu salib, dia serahkan nyawanya, dan Yesus bangkit dari kematiannya, lalu Yesus pasti naik ke sorga. Dia berikan kepastian, dia naik ke sorga. Dan kelak, Yesus pasti datang untuk kali yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Suka nggak suka, terima nggak terima, mau nggak mau, Yesus akan datang menjemput setiap kita saleh-salehnya. Oleh karenanya, saudara, minta bimbingan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus untuk sekali Yesus, tetap Yesus, mencintai Yesus. Saudara, harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, popularitas yang kita miliki, nama baik yang kita miliki, tidak akan dibawa sampai ke liang kubur. Semua itu akan berakhir pada saat tarikan hembusan nafas kita yang terakhir. Ingat saudara, kekuatan hidup manusia 70-80 tahun saja. Selebihnya hanya masa kesusahan dan kita pasti mati. Dan ketika kita mati, kita tutup mata di bumi, kita akan buka mata antara dua, di sorga atau di neraka. Kita yang ada di dalam Tuhan tidak akan ada di neraka. Karena darahnya yang kekal menjadi jaminan kita akan ada bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya di kerajaan Bapa yang mulia dan yang kekal. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini.